Hey there leaders, good morning. Saya akan sharingkan tentang sales tips hari ini, yaitu kenapa sih kok ada, ini pertanyaan ya saya terima ya, kenapa kok sudah anak buah saya kasih komisi, sales commission ya, sudah saya kasih komisi yang bagus, tapi kok yang bingung tentang pencapaian omset masih saya sebagai bosnya. Saya ulangi, kenapa kok anak buah saya udah saya kasih komisi, seharusnya kan mereka yang lebih fokus mengejar target closing atau omset. Kenapa kok saya sebagai bosnya yang lebih stres, yang lebih puyeng, yang lebih getu, kalau Surabaya bilang yang lebih maksa, ayo terus, tapi salesnya lebih santai. Gimana salahnya? Right? So itu topiknya hari ini ya guys. Perhatikan, kalau ini adalah Anda perlu paham betul bahwa ini adalah kesalahan fatal yang sangat sering saya jumpai. Yaitu apa? Anda masih belum graduate, lulus dari sales manager menuju sales leaders. Ya, Anda belum graduate dari sales manager menuju sales leader. Maksudnya gimana? Ada perbedaan, ada dua hal yang berbeda. Sales manager itu memimpin proses penjualannya, mulai dari funnelingnya, mulai dari jumlah visit, jumlah call, jumlah pitching, jumlah presentasi, jumlah penawaran, dan seterusnya. They lead the sales process. Sales manager lead sales process. Perhatikan ya. Sedangkan sales leader, dia lead sales people. Nih supaya tidak bingung, ini aja lah. Katakanlah begini, Anda punya proses penjualan 3 tahap ya. Misalkan Anda mesti telepon dulu, kemudian visit, presentasi, keempat adalah deal or no deal. Anda punya 3 tahap atau keempat deal, dan sampai keempat deal or no deal. Sebagai sales manager, fokus Anda adalah untuk menghitung angkanya. Berapa banyak angka Anda melakukan, tim Anda melakukan call, berapa banyak tim Anda melakukan visit, berapa banyak melakukan presentasi, sampai closing, which is good. Dan ini penting ya, by the way, bukan berarti nggak boleh loh ya. Anda sebagai pengusaha juga mesti punya angkanya. Kalau nggak punya angkanya, you cannot control the process. Tapi kalau Anda hanya fokus ke sini, maka Anda akan capek. Anda akan fokus yang kerja Anda. Kenapa Anda punya tim sales, tapi yang fokus ke angkanya adalah Anda. Oke? Nah, sales leader fokusnya bukan ke angkanya, dia fokus ke tim dan proses pekerjaannya, proses meng-closingkannya bagaimana. Oke? So supaya cepat saya kasih contoh, saya kasih 3 area ya. 3 area ini adalah membedakan antara sales manager dengan sales leader. Problem pertama adalah di komunikasi. Seperti saya katakan tadi, ketika seorang sales manager berbicara masalah sales, maka dia akan bicara masalah prosesnya. Mas, sudah berapa banyak telepon hari ini? Mbak, sudah berapa banyak visit hari ini? Oh ya, pantesan belum closing. Kurang tambahnya, tambah angka. Kalau 20 buat 40 buat 80. Akhirnya gempor semua, begitu ya, KO semua. Which is ini bukannya salah benar ya. Kalau terlalu sedikit juga nggak bisa. Tapi sometimes the solution is not in the number, bukan di angkanya. Ketika Anda tahu bahwa anak buah Anda sudah rajin, sudah fokus, sudah kerja keras, sudah komit, maka Anda mesti graduate, Anda mesti naik ke level sales leader. So kalau sales manager fokus ke prosesnya, sales leader akan tanya seperti ini. Mbak, ketika Anda telepon Ibu Ani, di mana Anda merasa disconnect-nya? Katakanlah Bu Ani ini prospek yang belum closing ya. Ketika Anda ketemu Pak Susilo, di mana Anda merasa tidak cocoknya? Nah, Anda akan menjelaskan, Anda akan bertanya, dan mereka akan menjelaskan proses pemikiran mereka. Ini namanya lead the sales people. Anda memimpin proses penjualan yang melalui timnya, bukan melalui angka lagi. Ya, so the point adalah seperti ini. Contoh berikutnya ini bagus juga ya saya katakan ya. Jadi misalkan Anda bilang, Mas, dengan Ibu Ani Anda rencana mau kemana? Ya, ini mau dikemanakan Ibu Ani? Kita mau putus saja sampai sini, nggak bisa closing, atau Anda mau lanjut dengan cara yang berbeda? Ya, opsi apa yang Anda punya tentang Pak Susilo ini? Apakah Anda ingin menambah opsi lain? Apakah Anda ingin berubah jurus? Apakah Anda, you get the point di mana Anda mendiskusikan project by project, not only the numbers, but the project itself. Ini yang banyak sales manager tidak mau melakukan karena mereka merasa capek dan pusing ya, bukan urusan mereka. Udahlah saya kasih mereka komisi biar dia mikirin. No, at the end of the day, poinnya adalah Anda mesti follow setiap prospek itu sampai deal, bukan dengan angkanya, tapi menjadikan mereka sebagai project. Ya, so ada cerita bersambung. Ya, bisa ngerti ya? Komunikasinya beda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seorang sales manager dia fokusnya ke arah closing. Which is betul.
karena tugasnya dia seperti itu. Ya, tapi sebetulnya kalau Anda sudah graduate ke sales leader, yang menjadi fokus closing itu adalah bukan Anda tapi tim Anda. Lah fokus Anda kemana? Ya, fokus Anda adalah menyampaikan, memastikan bahwa value yang Anda mau kasih itu tersampaikan dengan baik ke prospek. Value itu kan sesuatu yang bernilai. Jadi Anda mesti tanyakan kepada tim Anda, Mbak, sudah ngomong nggak kalau kita ini rencananya membantu A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita tuh niatnya mengimplementasikan sistem ini supaya perusahaan mereka lebih untung. Kalau kita ini punya expertise di sini sehingga mereka diuntungkan. Tahu nggak goal kita apa? Tahu nggak prospek paham nggak bahwa goal kita ini untuk A, B, C, D, E, F, G? Nah, ini adalah yang kita bilang, you have to see a bigger picture. Nggak cuma masalah omset saja. Biarkan masalah omset dan closing itu menjadi proses ranahnya tim Anda sendiri. Dan atau kalau Anda punya sales manager, menjadi tim area sales manager, tugas Anda sebagai bos adalah sebagai sales leader adalah memastikan bahwa pesan mulia perusahaan Anda itu tersampaikan di telinga prospek sehingga prospek tahu. Ngerti nggak? Lah kalau ini nggak tersampaikan, Anda fokus ke closing terus, sehingga bakal closing. Lalu prospeknya gagal paham. Oke, gagal paham, gagal fokus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang paling menurut saya cukup fundamental, yaitu kalau Anda mengerjakan tugas sales leader hanya menggunakan reward commission saja, seperti saya katakan di awal, jadi tim Anda hanya terpacu atau menurut Anda dipacu dengan komisi saja, maka ini sangat terbatas sekali. Ya, ini penting komisi, yes of course, itu reward yang paling jelas to the point. Tapi Anda juga mesti memberikan reward emosional. Ya, misalkan apa? Sebagai sales leader, Anda minta mereka untuk sharing success story mereka. Anda celebrate. Mungkin ada tepuk tangan, Anda mungkin kasihin sesuatu yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi sesuatu yang wow, begitu ya. Atau ya, for me paling gampang contohnya adalah dudukkan di kursi terhormat, kemudian minta mereka sharingkan. Tolong dong Mbak, tolong ceritakan gimana itu ceritanya Mbak Ani akhirnya dari tidak mau jadi mau beli, kemudian mendapatkan inspirasi dari Anda sebagai sales, kemudian Anda tolong bagi inspirasi ini kepada kita semua, kemudian diakhiri dengan tepuk tangan, kemudian diakhiri dengan jabat tangan, atau dia, you know what I mean. Celebrate mereka punya sukses. That's good. Nah, satu tips, satu riset yang saya baru baca di Clark University yang mengatakan, perhatikan, 78% sales milenial itu tidak terlalu mengejar komisi. Mereka butuh komisi, tapi mereka nggak mengejar. Ya, mereka berusaha untuk menikmati hidup mereka, dan berarti apa? 22% saja yang mengejar komisi, 78% mereka mengejar komisi dan recognition atau pengakuan bahwa mereka berhasil dan mereka enjoy the process. As a sales leader, tugas Anda bukan untuk memastikan prosesnya saja berjalan baik, tapi Anda mesti memastikan bahwa your team enjoy the process. Ya. Satu tips penutup buat saya. Setiap sales itu bertanggung jawab untuk menuntaskan ceritanya. Dari setiap prospek itu seperti cerita, seperti project. Dari awal sampai ending. It could be happy ending, closing, atau not so happy ending karena belum closing. Tapi endingnya harus jelas. Ini mau dibawa kemana hubungan kita. Ya, jadi setiap sales harus memperhatikan project itu, dan sebagai sales leader Anda mesti lead, memimpin tim Anda untuk menceritakan proses dari setiap project, dari prospek A dan B dan seterusnya. Semoga bermanfaat, semoga tim sales Anda semakin keren dan Anda sebagai tim sales leader tambah jos. See you tomorrow. Bye-bye.